Gue sampai sekarang masih nggak habis pikir, kok bisa tiba-tiba ganti pelatih di tengah jalan yang jalannya lagi baik-baik aja. Emang banyak protes gara-gara kinerjanya nggak baik tuh pelatih sebelumnya? Isi banyak protes tuh kan enggak. Kita nggak minta pelatihnya diganti, kenapa tiba-tiba di jalan diganti? Sama pelatih yang modelan begini lagi. Kalau emang mau diganti, ya nanti tunggu selesai. Ini kan masih di tengah jalan. Belum selesai, belum gagal. Coba nih Marquez pembalap MotoGP. Udah 3 lap lagi tersisa mau finish. Tiba-tiba diganti sama Bang Baut. Finish nyampe nggak tuh? Nyampe, cuma nyampe alam barja. Ya begini kira-kira contohnya. Si tanggung jawab tuh. Pak, kita baru punya mimpi untuk ke Piala Dunia nih Pak di era ini. Di eranya STY. Kok bisa-bisanya tega digerecokin sih mimpi rakyatnya? Sedih loh Pak, kita ratusan juta orang nunggu timnas Indonesia main di Piala Dunia lolos. Percaya apa enggak nih dengan Tim kepelatihan Patrick Kluivert? Ya. Kalau saya sih melihat game plan tidak ada sesuatu yang istimewa ya. Iya. Kalau Pilihannya salah. Kalau mau pakai Belanda lagi silakan aja. Tapi masih banyak pelatih yang bagus. Kita mulai dari nol, benar-benar dari nol. Setahun setengah nih ya. Iya, karena masih ada 1 tahun setengah sebelum Piala Asia. Dan ingat Piala Asia kita udah nggak kualifikasi ya. Kita udah lolos langsung. Jadi kalau out gitu, sekalian out, cari pelatih baru, mau dari Jerman, Belanda, mau dari Wonosobo, terserah deh. Iya, maksudnya terserah kalian deh itu, mau federasi mau pilih dari mana gitu. Setelah dipastikan harus mengubur mimpi ke Piala Dunia 2026, tiba-tiba tergaung suatu statement yang benar-benar sangat menyentuh gua dari beberapa supporter timnas Indonesia, yaitu adalah jika memang harus berakhir gagal, kami memilih berakhir gagal bersama Sintayong. Ho ho. Masa sih kita kagak flashback Sintayong, bos, sebagai orang yang dulu dicap sebagai ketua ternak Sintayong, Mari kita bahas, boy. Hei kalian supporter timnas Indonesia, apakah kalian rindu dengan sosok pelatih yang ada di pinggir lapangan? Yang ketika timnas Indonesia dizolimi, dia adalah orang terdepan yang akan protes kepada wasit dan gak peduli kena kartu merah. Bukan orang yang lagi kalah cengar-cengir mulu. Gue liat senyum-senyum mulu lo, udah kayak orang mau minjem duit lo. El Rotasi emang bukanlah sosok pelatih sempurna, boy. Dia bukan pelatih yang ya selevel Guardiola, bukan. Tapi kita gak akan pernah bisa pungkiri kalau dia adalah sosok pelatih yang paling cocok untuk timnas Indonesia. Karena itulah faktanya, dimana pasca kegagalan timnas Indonesia, boy, pemain-pemain timnas kita kayak Ivar, Hubner, Asnawi dan lain-lain itu bener-bener ngepost foto yang ada Sintayongnya. Gimana kalian ngeliat foto-foto tadi tuh lucu-lucu banget gak, bos? Kayak menyentuh banget gitu. Apalagi yang Patrick naik burung onta, Itu tadi gue pakai aplikasi namanya adalah AI Marvel, boy. Aplikasi yang sangat mudah untuk digunakan. Lu bisa ubah gambar jadi video. Cuma tinggal lu taruh fotonya, lu generate, dan selesai. Gimana? Langsung aja cobain ya, boy, aplikasinya, Balik ngomongin Sintayong, boy. Gue pribadi nggak setuju kalau Sintayong balik ngelatih Indonesia, to be honest. Ya walaupun dari hati gue tuh gue pengen banget Indonesia dilatih sama Sintayong lagi. Tapi ini demi kebaikan Sintayong ya. Karena gue khawatir dia, ya, susah dia apa-apain gitu di sini. Takut aja. So, kalau menurut kalian gimana nih, boy? Coba tulis di bawah, Terima kasih banyak, jangan lupa di follow dan bye. Padahal gue sampai bela-belain langganan TV digital biar bisa nonton bola, sekaligus ngarep Indonesia itu bisa masuk Piala Dunia. Mimpi itu jadi hancur gara-gara ketua PSSI kita yang goblok. Sekarang kalau pas gue ngeliat mukanya dia, yang keluar tuh cuman bangsat, dan bangsat. Ya mau gimana lagi? Sepak bola kita tuh bisa dibangun dengan baik dan benar kalau ada hubungan yang baik dan komunikasi yang baik antara Erick Thohir sama Erick Thohir. Kalau Erick Thohir masih batu, ya susah. Erick Thohir harus ambil tindakan yang tegas dengan memecat Erick Thohir. Karena biar gimana pun, Erick Thohir harus tanggung jawab. Karena itu, gue dukung untuk Erick Thohir harus berani untuk pecat Erick Thohir. Semoga aja Erick Thohir dan Erick Thohir bisa ngelihat video ini dan sadar kalau dia itu bangsat. Apa lo? Kegagalan timnas adalah tanggung jawab kita semua. Cocotnya enteng banget kayak hukuman koruptor di Indonesia. Nih ya, gantinya diem-diem, terus berundingnya diem-diem. Begitu ketahuan, media Kurakau juga udah kasih peringatan tuh. Patrick Kluivert nggak bisa apa-apa, tapi tetap nekat ngotot. Yang penting bukan Sintayong, judulnya begitu.
Nah, setelah itu gagallah di Piala Dunia. Kenapa minta pertanggungjawaban kita semua? Itu sama aja kayak sepasang orang pacaran nih, diem-diem terus markekok di kosan, iya kan? Udah diperingatin tuh, awas nanti bunting. Beneran aja bunting. Tapi minta pertanggungjawaban ke orang-orang di sekitarnya, suruh ikut nanggung beban hidupnya, suruh ikut biayain anaknya. Lah, megang aja enggak, ngerasain enggak, ngecup enggak. Cocot. Teruntuk Bapak Thohir dan Patrick Kluivert yang maha mantep itu, ya, kalian tidak perlu bertanggung jawab. Kenapa? Ya karena buat apa lagi? Dengar nih, kata kau nih, kau bilang, ya kita menaikkan persentase biar kita lolos Piala Dunia. Wes, hebatnya ya, iyalah, lolos Piala Dunia. Kalau tahu kayak gini ya, fokus sama STY aja. Jauh lebih ikhlas kami tidak lolos bersama STY daripada penjudi itu. Kayak mana kisahnya penjudi kau jadikan pelatih? Hah? Ini kau ucuk-ucuk. STY ini bahasanya tak bagus. Ada kendala bahasa. Iyalah, kendala bahasa. Kok jangan ketawa-ketawa. Aku lebih serius, Keng. Betul. Iya, lanjut. Kalau harapan mimpi ke Piala Dunia sih sah-sah aja ya. Karena itu kan memang keinginan lah. Semua orang yang suka bola pasti kesana mimpinya gitu loh. Tapi kalau selalu dikaitkan dengan Sinteyong, itu yang menurut saya sih menjadi keruh ya. Jadi analisisnya, pandangannya menjadi kurang jernih. Oke. Karena Mengapa demikian? Karena di situ ada sentimen kan. Sentimen masa lalu, sentimen Sinteyong gitu. Padahal tadi juga udah dibuka kan bahwa nggak jamin. Bahkan saya bisa mengungkapkan fakta-fakta di jejak digital tanggal 13 Agustus, yang nggak usah sebut medianya ya, tapi 13 Agustus kata kuncinya itu STY sebut peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia cuma 30%. Mau saya tarik mundur lagi, November 2024, 7 November sebelum lawan Jepang. Sebelum lawan Jepang ngomongnya begini nih kurang lebih. Ada di jejak digitalnya. Saya janji akan loloskan Indonesia, saya jamin, janji apa jamin nggak salah, antara dua itu ya katanya. Akan loloskan Indonesia ke Piala Dunia dari ronde 3. Ini siapa yang ngomong? Ya saya lah. Kan saya mengamati secara keseluruhan, full gitu loh. Jangan cuma satu pertandingan dipotong-potong, jangan. Itu, begitu kalah dari Jepang ngomongnya beda lagi. Saya tidak jamin loloskan Indonesia dari ronde 3 karena memang berat. Ya paling dari ronde 4 gitu loh. Realistis katanya di situ kan. Mau yang lebih ekstrim lagi pada saat dia direkrut. Kenapa PSSI rekrut Sinteyong? Waktu itu zaman Iwan Bule, ketua umum PSSI-nya. Kenapa bukan Luis Mia? Kan ada kontendernya kan, ada kandidatnya selain karena STY janji juara katanya. Setelah 5 tahun nggak ada kan di level apapun. Gitu. Justru Anda bilang berarti STY janji manis gitu? Iya, PHP aja kan. Cuma STY kuat di media sosial. Makanya itu yang saya bilang. Balik lagi, AFF lagi, ketemunya Malaysia lagi. Kalau nggak Malaysia, Thailand. Mentok-mentok sama Vietnam kalah. Aduh, Patrick ngentot nih Patrick nih. Ingat ya guys, sisakan ruang untuk ikhlas. Ya, sisakan ruang untuk ikhlas, oke? Sisakan ruang untuk ikhlas. Monyet. Wes tak berani melekan lo cok iki cok. Sisakan ruang hati untuk ikhlas ora cok. Sisakan 1 hari untuk ngomong kontol anjing. Sumpah kali ini mainnya wapi pol. Tom Haye, Kevin Verdong anjing. Isok pemain tengah iku morok pun lo. Sakingnya kini gak hoki. Asini kini layak menang cok. Lagi gameplay gak kini menguasai lo. Kini menguasai terus lo anjing. Tapi kok mau kalah? Yo gak hoki soalnya. Tujuan pelatih ini lebih meracik otaknya untuk memberikan strategi pemainnya lo. Tak tujuan jadinya strategi GTA. Jadi pas melayu karo pemainnya Irak ini, set langsung pencet kotak, ceprok ini ceprok. Ini nyonyor gak popo. Wis, mari kono lanjut melayu. Oleh motor ambulan, pencet segitiga mlebu motor, tubruk kabeh pemainnya. Jancuk.
Padahal mainnya wapi lo, cok sok kalah yo anjing. Tapi wasitnya rada kontol sih, wasitnya pancet tahu nggak nyaro wasit aku cok. Tapi gak apa lah, wis sejauh ini. Respect ke Indonesia. Di tahun 2025 ini saya ngerasa harapan fans Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia mulai sirna. Salah satu faktornya kenapa Sintayong dipecat, diganti oleh mantan. Jujur aku merasa sedih teman-teman. Kenapa? Warga Korea di PHK sepihak sama. Serius. Orang Korea loh teman-teman. Sekarang saya tuh takut. Kenapa? Karena sekarang Sintayong ini pengangguran. Sintayong jatuh miskin teman-teman. Saya takut tiba-tiba Sintayong ngideng. Sintayong kepikiran jalan kaki Korea tuh Mekah. Akhirnya dia live TikTok tapi gak ada yang nge-give. Dimarahin istrinya, tiba-tiba dia join Squid Game, kita nggak tahu.